Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baudin. Saya kelas 2A Farmasi, Stikes Lasabil Serang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergaulan, implementasi akhlak mulia dalam pergaulan masa kini. Oke, saya di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari berakhlak mulia praktikumnya ya. Nah, kita langsung mulai saja tentang pergaulan. Nah, pergaulan ini merupakan satu perilaku di mana kita dilakukan setiap harinya, ya kan? Dengan bergaul kita dapat mendapatkan teman atau dan sebagainya. Namun pergaulan ini dapat mengarah ke positif dan juga dapat mengarah ke negatif. Nah, untuk selalu mengarah ke positif dan menyetop ya, apabila mengarah ke yang negatif, itu kita membutuhkan batasan-batasan. Nah, batasan-batasan itu diantaranya adalah batasan yang berdasarkan agama Islam, seperti itu, secara Islami, ya kan? Nah, apabila kita berada dalam lingkungan negatif dan tidak memiliki batasan, itu kemungkinan besar akan terbawa ke dalam eh, lingkungan yang negatif tersebut terjerumus. Nah, apabila kita memiliki batasan, insya Allah kemungkinan besar kita tidak akan masuk ke dalam lingkungan tersebut, ya kan, terjerumus, walaupun kita berada dalam lingkungan tersebut seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan atau tentang akan sharing-sharing dengan teman-teman tentang pergaulan, beberapa pergaulan. Di antaranya adalah pergaulan remaja pada saat ini. Yang pertama yaitu tingkah laku berpacaran. Nah, pada dasarnya berpacaran itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Baik itu menjadi alasan apapun, ya kan? Eh, karena kenapa? Dengan berpacaran seseorang akan lebih mendekatkan ke dalam zina. Zina tidak hanya seperti maaf berhubungan intim, tapi juga zina bisa melalui zina mata, zina telinga, zina tangan dan sebagainya. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, makanya itu merupakan salah satu pergaulan yang tidak yang negatif. Nah, kita harus membatasinya dengan batasan-batasan pengetahuan tentang agama Islam. Seperti itu. Ya, dalam Al-Qur'an juga menyatakan bahwasanya kita harus menjauhi zina, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu menutup aurat. Menutup aurat ini menjadi salah satu kewajiban bagi kita semua, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun yang memang bedanya adalah untuk laki-laki itu hanya dari pusar sampai lutut. Nah, sedangkan untuk perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki merupakan aurat. Kenapa? Karena mereka dapat mengantarkan syahwat bagi laki-laki seperti itu. Ya. Kemudian eh, ada beberapa mazhab yang dibagi-bagi penutup aurat itu yang mana yang boleh harus ditutupi, yang wajib benar-benar ditutupi dan juga yang sunnah untuk ditutupi. Ya, ada beberapa mazhab masing-masing dan itu akan kalian bisa menanyakan pada ustadz-ustadz atau guru-guru agama kalian. Nah, untuk itu kemudian saya akan sharing bagaimana sih kita ketika seseorang berhijab mulai melakukan kerudung mungkin tidak akan bisa dipaksakan untuk langsung menjadi seorang yang syar'i atau menjadi menutup aurat sepenuhnya seperti itu. Namun kalian harus tahu bahwasanya ketika kalian menutup aurat itu harusnya tidak memberikan lekukan tubuh dan menutup daerah dada kalian dan tidak menggunakan celana. Itu menurut kalau saya sudah syar'i tidak menggunakan celana untuk para wanita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dengan pergaulan. Pergaulan dengan yang lebih tua. Bagaimana sih sikap kita bergaul dengan seorang yang lebih tua? Bagaimana yaitu kita harus menghargai pendapatnya dan tidak pernah mencela, harus menghormati dan harus dapat menahan amarah yang bergejolak. Artinya ketika kita marah ke yang lebih tua itu kita harus berbicara dengan baik-baik, tidak boleh membentak atau yang lainnya. Itu
terus saling tolong menolong juga. Kemudian yang kedua, dengan sesama sebaya seumuran kita, mungkin berbicara lebih santai ya. Kemudian kita tetap harus menghargai mereka, harus menolong mereka, membantu mereka dalam hal kebaikan dan menasihati mereka dalam hal kebaikan. Kemudian yang lebih muda, sikap kita, pergaulan kita terhadap yang lebih muda, harus menyayangi mereka, harus memberikan contoh yang baik, harus bisa menerima pendapat mereka, harus bisa menasehati mereka dalam hal kebaikan. Nah, jadi itu pada intinya untuk melakukan pergaulan yang baik menurut agama Islami, kita harus dapat menerapkan perlahan-lahan harus melakukan penerapan akhlak mulia atau akhlakul karimah, ya kan? Dari situlah kita akan mendapatkan ketentraman dalam melakukan pergaulan seperti itu. Agar kita tetap mengarah ke dalam hal yang positif, mengarah yang lebih baik seperti itu. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang pergaulan, implementasi akhlak mulia dalam pergaulan. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong dibenerin di bawah, tolong dibenarkan atau diberitahu yang lebih tepat yang mana seperti itu. Karena saya juga manusia, banyak salahnya, kemudian banyak kekurangannya juga. Kita di sini cuma sharing-sharing aja ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.